Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalnya, lalu dia sebarkan kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang menonton video ini, mensubscribe channel ini, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan sebagai keluarga besar ahli hadis, pecinta hadis yang nanti akan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, bagian kitab zikir dan doa, bab keutamaan zikir. Pada hadis nomor 1253, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Zikir paling utama adalah lafal la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah lafal alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban dari dan Hakim dari Jabir. Status hadis ini sahih. Mari kita lihat sebagian cuplikan dari syarah Jami'us Shaghir karangan Imam Al-Munawi yang berbunyi, kalimat la ilaha illallah paling utama karena tidak sah iman terkecuali dengan kalimat tersebut, dan kalimat tersebut menafikan ketuhanan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Sesungguhnya orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan sama saja dengan memuji nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan memuji nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sama saja dengan melipat gandakan nikmat tersebut. Selain itu, kalimat alhamdulillah merupakan bagian dari zikir. Dengan kata lain, satu kalimat mencakup tiga hal sekaligus, yaitu mencakup zikir, mencakup doa, dan melipat gandakan nikmat. Maka pantaslah kalau kalimat alhamdulillah menjadi doa yang paling utama. Mari kita lihat, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Dari sekian ribu kalimat zikir, dari sekian ribu cara berzikir kepada Allah, yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah menempati predikat utama, menempati ranking paling utama? Ya, karena semua hal yang kita lakukan tidak akan ada artinya sebelum kita ikrar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hanya karena la ilaha illallah itulah kita berbeda dengan orang-orang kafir. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah itulah semua yang kita lakukan dari sejak bayi sampai kita dewasa ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa
Kalau tanpa la ilaha illallah nilainya sama dengan nol. Meskipun misalnya Anda berbuat infak 1 miliar, 1 triliun, tapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, nol nilainya. Bahkan semua langit, semua bumi diciptakan itu supaya kita tahu la ilaha illallah, hanya supaya kita mengucapkan la ilaha illallah. Surga diciptakan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Neraka diciptakan untuk orang yang menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu agungnya kalimat la ilaha illallah, sehingga dikatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat bertanya, wa in zana wa in saraka, betapa besar pun dosa seseorang, wa in zana wa in saraka, seperti kalau dia berzina, mencuri dan lain-lain, asalkan dia berzikir la ilaha illallah, hapus sudah semua dosa itu hilang. Sebagai bukti misalnya ada orang yang sejak lahir dia sudah kafir. Karena apa? Karena dilahirkan oleh orang-orang yang non muslim. Setelah hidup dewasa, meskipun dia tahu tentang Islam, nggak pernah masuk Islam sampai umur 80 tahun. Kebiasaannya kebetulan kebiasaan buruk, suka mabuk, suka mencuri, suka berzina, dan kebiasaan buruk lainnya. Tiba-tiba di usia 80 tahun dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rontok semua kejahatan. Hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah semua dosa bisa tertutupi, dari kafir berubah menjadi mukmin. Apalagi kita yang alhamdulillah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Islam sejak kecil, mengucapkan lafaz la ilaha illallah setiap minimal di dalam sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi jelas kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat yang paling utama. Tetapi yaitu la ilaha illallah yang dimaknai seperti tadi itu minimal. Di sini disebutkan dalam syaratnya kalimat la ilaha illallah paling utama karena tidak sah iman terkecuali dengan kalimat tersebut. Jadi kalau kita mau beriman kepada Allah, menyatakan iman, maka harus ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa ikrar tersebut kita tidak bisa dihukumi sebagai orang beriman di dunia. Kalau di akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dia berucap tapi kita tidak melihatnya atau tidak mendengarkannya. Dan kalimat tersebut menafikan ketuhanan selain Allah dan menetapkan Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu fungsi kalimat la ilaha illallah itu merontokkan semua yang dianggap Tuhan oleh manusia, nggak ada, dinafikan, bukan. Misalnya patung A adalah Tuhan, berhala B adalah Tuhan, semua, meskipun ada ratusan ribuan atau bahkan jutaan hal barang yang dianggap Tuhan, dianggap kerabat oleh manusia, gak ada artinya dengan la ilaha illallah, hanya Allah semata. Ya, hakikatnya hanya Allah yang mewujud, yang lainnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah tahu menafikan la ilaha illallah, yang ada ya hanya Allah, yang lainnya diwujudkan oleh Allah. Jadi melihat wujud makhluk ini jadi ingat Allah, melihat langit ingat Allah, melihat orang lain ingat kepada Allah, melihat ingat Allah. Karena yang mewujud hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bingung memilih zikir apa yang mau kita ucapkan, tentu yang pertama la ilaha illallah. Seperti saya itu misalnya, ini dalam rangka menyusun kitab zikir dan doa Imam Suyuti ini, misalnya dalam rangka itu saya baca ribuan hadis Jami'us Shahih, saya baca puluhan buku, bahkan mungkin saya baca puluhan situs, mungkin ratusan
website untuk mencari kira-kira zikir apa yang mau jadi saya andalkan. Ya, pertama ketika belum tahu hakikat la ilaha illallah itu, ketika mau zikir la ilaha illallah nggak cukup saya zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena saya juga pengen berdoa, kan begitu. Nggak cukup saya berzikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena saya pengen zikir yang lainnya, kan itu. Karena bingung, belum tahu. Jadi pengen mencari satu zikir yang sekali diucapkan mencakup semua hal. Iya sebagai doa, iya sebagai zikir, iya sebagai bacaan Al-Quran, iya sebagai semua. Tapi setelah tahu, ya, kalau kita sudah berzikir la ilaha illallah, ya sudah, semuanya menjadi berarti karena la ilaha illallah. Orang yang fokus mengucapkan zikir la ilaha illallah, maka apa-apa yang tidak dia minta pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya jadi full, paling tinggi, gitu kan. Rezekinya insya Allah jadi full tanpa diminta. Urusan jadi mudah, full tanpa diminta. Allahumma amin. Karena apa? La ilaha illallah merupakan kalimat yang paling utama. Ya, itu kalimat zikir. Jadi kalau Anda masih bingung, masih ragu mau milih zikir apa, maka pilih saja la ilaha illallah. Pegangnya apa ya ini sebagai zikir yang paling utama. Nah, yang kedua, afdhalud du'ai alhamdulillah. Doa paling utama adalah lafal alhamdulillah. Dari sekian banyak doa, ribuan gitu, baik yang diajarkan langsung oleh Al-Quran atau diajarkan langsung oleh Rasulullah atau diajarkan oleh para ulama, baik yang diijazahkan atau yang tidak. Dari sekian banyak doa, ternyata yang paling utama adalah lafal alhamdulillah. Loh, kenapa bisa? Ya, karena alhamdulillah sebagai sebuah doa memiliki beberapa fungsi. Satu, sebagai zikir. Alhamdulillah meskipun dia adalah doa, tetapi juga merupakan zikir, yaitu ingat kepada Allah. Alhamdulillah, ada lafal Allahnya. Pengertian orang awam kan begitu, ada lafal Allahnya, oh berarti ingat kepada Allah, berarti zikir kepada Allah. Juga sebagai doa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita muji Allah, sama saja kita memohon tambahan kepada Allah, memohon sesuatu. Inti dari doa kan memohon. Dengan mengucapkan alhamdulillah, Allah insya Allah akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita minta, yang baik-baik kita. Allahumma amin. Yang ketiga, melipat gandakan nikmat. Jadi kalau kita berdoa dengan lafal alhamdulillah, insya Allah nikmat yang sudah ada akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena ada dalil yang mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jadi kan bagi kita la ilaha illallah terus alhamdulillah. Nah, lafal afdhalul zikri, zikir paling utama, dan zikir dan doa paling utama ini dirangkai dalam sebuah kalimat, biasanya yaitu kalimat tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, 5 rangkaian kalimat tersebut biasa disebut sab'ul mubiqat, 5 kalimat kekal yang membuat kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Komplit lah. Jadi kalau pengen komplit, baca aja subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita senang memilih la ilaha illallah saja sudah cukup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita mau memilih alhamdulillah saja sudah cukup. Karena dasarnya kita memang sudah beriman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak mungkin, kan begitu. La ilaha illallah sebanyak mungkin. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dah lah, nggak usah dalam-dalam pemahamannya. Yang penting bagi kita orang-orang cukup tahu bahwa afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalul du'ai alhamdulillah.
Ialah yang penting kita tahu bahwa zikir paling utama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Doa paling utama adalah alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya gimana, artinya nembuh lagi. Nanti insya Allah sejalan dengan waktu Allah akan memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk paham makna sejati dari la ilaha illallah, paham makna sejati dari alhamdulillah. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.